1991 melihat kembali, 16. Lucy tidak berbicara lagi. Su Zijin melihat mata Su Zijin yang membuka dan sedikit tertawa. Ia dengan cepat berkumpul lagi. Bukankah tadi kamu bilang bahwa dia dan kakak si Cheng bertemu tadi malam, tapi mereka berpura-pura tidak saling mengenal. Ini adalah tempat yang menakutkan. Secara masuk akal, dua pasangan yang telah menikah selama beberapa tahun bertemu lagi di negara asing seharusnya tidak bereaksi seperti ini. Kak Si Cheng juga tidak masalah, dia sudah melihat lebih banyak angin dan ombak, dan dia tidak terlihat marah. Tapi wanita itu juga berpura-pura tidak tahu apa-apa, bukankah ini yang mengerikan? Urusanku dan Ni Zining sudah lewat. Bahkan jika aku membencinya, dia tidak akan mempengaruhiku. Tapi kamu, hati-hati. Lucy jawab Wei Yai. Tidak peduli seberapa hebat dan hebatnya dia hanyalah mantan istri si Cheng. Sehebat apapun dia, apa dia bisa memperbaiki hubungan dengan si Cheng? Jangankan mereka tidak mungkin, keluarga Leng juga tidak akan setuju. Itu belum tentu. Su Zijin menggelengkan kepalanya. Apa kamu tahu mengapa dia bisa menikah dengan kakak si Cheng dan tinggal selama 3 tahun? Selain caranya sendiri, yang lebih menakutkan adalah dia tidak tahu apa yang dia gunakan dan memenangkan cinta Paman Leng dan Bibi Luo. Paman Leng dan Bibi Luo sangat baik, dan tidak ada yang salah. Jika dia bisa mendapatkan kembali rasa suka orang tua keluarga Leng terlebih dahulu, kamu akan mati. Bagaimana mungkin? Dia baru menerima cincin Ni Zining kemarin. Kedua orang itu akan menjadi buah yang sempurna. Bagaimana mungkin dia bisa berhubungan dengan keluarga Leng lagi? Mereka belum menikah, bagaimana kamu bisa tahu kalau tidak? Bahkan jika dia sudah menikah, dia juga bisa bercerai. Lagi pula, selama dia ingin bertarung, semuanya mungkin. Lagi pula, dia telah berada di keluarga Leng selama 3 tahun. Dia lebih mengenal keluarga Leng dan kakak si Cheng daripada kamu. Aku dan adikku kalah darinya. Jika dia benar-benar menguasainya, aku takut jika kamu bisa menang pada akhirnya, kamu akan marah. Lucy apa lagi yang akan dia katakan? Telepon Su Zijin berdering lagi, milik Ni Zining. Setelah dia mengangkatnya, dia juga secara khusus menjawab. Apa kamu sudah mengisyaratkan dengan jelas? Ni Zining ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, aku mengerti. Aku akan menjelaskannya pada Qingqing. Aku akan berpisah dengannya. Lucy apa maksudnya? Su Zijin segera berkata, siapa yang bilang kalian harus membatalkan pertunangan kalian? Jangan bicara sembarangan. Aku bukanlah orang yang memisahkan orang yang bahagia. Kamu dan Nonagu telah berhubungan selama bertahun-tahun, dan mereka sangat mencintainya. Jika mereka berpisah karena aku, bukankah itu salahku? Lalu apa maksudmu? Ni Zining juga cemas. Bagaimana mungkin dia tidak tahu pikiran Su Zijin? Bukankah dia memanfaatkan momen paling kritis dalam keluarganya untuk mendapatkan tongkat? Tujuannya selain mengancam dirinya untuk berkompromi dengannya, juga untuk memisahkan dirinya dan Gu Qingqing. Jika tidak, dia baru saja menyatakan cintanya tadi malam, dan hari ini dia akan melakukannya. Tuan Ni, dalam berbisnis, tentu saja harus berbicara tentang bisnis. Saya tidak peduli dengan urusan pribadi Anda sendiri. Yang saya tahu, jika Anda ingin mendapatkan ketidakseimbangan dari saya, Anda harus membayar hal yang sama, yang merupakan ketidakseimbangan yang setara. Saya punya tidak banyak waktu, masih ada waktu beberapa hari. Pikirkan sendiri. 7 hari kemudian, jika Anda belum bisa memberikan jawaban spesifik, jangan salahkan saya karena tidak mempertimbangkan masa lalu. Setelah Su Zijin menutup telepon, ia melihat ke arah Lucy. Perasaannya terhadap Gu Qingqing tidak kuat, dan hal-hal kecil akan membuat mereka saling menyerah. Gu Qingqing baik-baik saja jika memiliki Ni Zining. Jika tidak, memberitahukan siapa yang akan dia pilih. 1992 melihat kembali 17. Kakak si Cheng memilih atau tidak memilih dia bukanlah poin utama. Dia juga tidak memiliki kemampuan seperti itu. Dia bersaing dengan perusahaan media hiburan Amerika Utara. Intinya, wanita yang begitu rendah, kamu tidak peduli padanya, dia akan menempel seperti permen coklat, hampir menyebar kemana-mana, jika kamu menghadapinya, hati-hati dengan air mata, dan beberapa ekspresi sedih, itu akan membuat pria ingin melindunginya. Pada saat itu, bahkan jika Anda bersama kakak si Cheng, Anda akan memiliki duri di hati Anda. Setelah menyatakan, bukankah kamu ingin aku menghadapinya? Lucy setelah dia selesai berbicara, dia berkata dengan ringan.
Su Zijin hanya tersenyum tipis. Memang, aku sangat membencinya. Aku dan kakak perempuanku telah berbicara dengannya. Jika bukan karena dia, aku dan kakak perempuanku mungkin sudah lama menikah. Tentu saja, kamu tidak punya kesempatan untuk bersama kakak si Cheng sekarang. Jika ada kesempatan, aku akan melakukannya. Tapi dia dulu adalah Nyonya Leng, dan aku tidak bisa bergerak dengan perlindungan keluarga Leng. Setelah dia belajar, dia langsung datang ke luar negeri dan tinggal selama 1 tahun. Ada pepatah yang mengatakan bahwa waktu adalah obat ajaib terbaik, dan waktu telah berubah. Sekarang, jangankan dia, saya tidak tertarik pada Ni Zining sendiri. Jika Anda tidak memberitahu saya tentang Ni Zining dan melamarnya tadi malam, saya sudah melupakannya. Sekarang saya masih membencinya, tapi dia terlalu jauh dari hidup saya, baik atau buruk, tidak ada semuanya dengan saya. Berbicara sampai di sini, Lucy akhirnya terdiam sejenak. Su Zijin tahu, dia bilang Lucy hatinya pergi. Dia juga menggoda lebih lanjut. Lagi pula, sekarang, Ni Zining dan aku telah membatalkan pertunangan mereka. Apakah dia dan Gu Qingqing berpacaran atau menikah, mereka tidak ada prinsipnya denganku. Aku hanya mengingatkanmu. Lagi pula, kamu akan segera menikah dengan kakak si Cheng. Semakin dia mengatakan itu, Lucy alisnya berkerut semakin dalam. Su Zijin masih menambahkan bahan bakar dan cuka. Tapi kamu lebih beruntung. Ibu ketika datang ke rumah saya untuk menjadi pengasuh, dia hanyalah seorang wanita rendahan, dan saudara perempuan saya dan saya tidak berpikir sama sekali. Setelah dia menjadi Nyonya Leng dan Ni Zining tidak bisa melupakannya, saudara perempuan saya dan saya telah kehilangan kesempatan untuk menghadapinya. Tapi sekarang, saat dia tidak punya uang dan kekuasaan, sebaiknya dia bereskan. Tidak mudah untuk menemukan alasan apapun agar dia tidak muncul di depan Leng Xicheng. Tapi Kak Xicheng sangat berpengetahuan luas. Tanpa Gu Qingqing, masih ada banyak wanita di sekitarnya, semuanya sangat menawan. Sebenarnya Gu Qingqing juga bukan masalah besar, hanya menempati posisi. Jika kamu tidak keberatan, tidak ada apa-apa. Lagi pula, itu hanya masa lalu. Setelah mengucapkan kata pun, di sebelah Lucy tidak ada suara. Su Zijin sengaja mengabaikannya. Di kaca spion, dia berhasil melihat Lucy dengan wajah tenang, dia seperti sedang memikirkan sesuatu, dan tersenyum. Bagaimana mungkin? Dia mungkin tidak keberatan dengan Ying Yan Yan yang sekarang berada di sekitarnya. Tapi Gu Qingqing, satu-satunya wanita yang pernah memiliki nama Nyonya Leng, dia pasti sangat keberatan. 1993 Perpisahan 1. Dia menunggu dan melihat mereka berakting, pertunjukan yang bagus. Ketika pulang kerja, Gu Qingqing menerima pesanan dalam jumlah besar. Jika pesanan ini dapat diselesaikan, mencapai kinerja mereka dalam 6 bulan terakhir tidak perlu khawatir. Selain itu, pesanan ini khusus untuk Gu Qingqing dan meminta untuk menjemputnya. Grup lain tidak bisa iri. Meski ada banyak persyaratan untuk bisnis ini, semuanya ditulis dengan jelas di dalam surat perjanjian. Ini bagus, lebih baik menjelaskannya di awal daripada mendikte. Satu-satunya hal yang membuat orang mengernyitkan dahi adalah bagian terakhir dari perjanjian. Jika ada berbagai masalah yang menyebabkan proyek tidak dapat diselesaikan, Sui akan membayar kerugian kami 10 kali lipat. Ganti rugi 10 kali lipat. Entah kenapa, Gu Qingqing sedikit mengernyit ketika membaca sampai di sini. Dia bangkit dan bertanya, perusahaan apa ini? Pihak lain membuat pakaian khusus, dan acara hari itu adalah pameran pakaian. Ini adalah merek tren yang lebih sukses dalam beberapa tahun terakhir dan sangat populer di kalangan anak muda. Ini adalah iklan luar ruangan besar yang berlabuh di Summer Fashion Week. Selain menerbitkan karya yang lebih bergaya di Fashion Week, merek tren ini juga populer di perusahaan ini juga didirikan di luar Taiwan untuk menampilkan beberapa pakaian populer yang cocok untuk turun ke jalan. Mereka akan mengambil ini. Perusahaan pakaian. Gu Qingqing mengerutkan keningnya lebih dalam. Apakah mereka mengatakan bahwa mereka menghadapi berbagai masalah? Apa itu? Selain itu, apa ruang lingkup kompensasi atas semua kerugian? Jika itu adalah kompensasi atas biaya iklan mereka, saya khawatir mereka akan meminta lebih banyak entry tanpa batas di sini. Sang Xia tidak bisa bertanya lagi. Pesanan sudah diterima di atas. Wakil itu mengangkat bahunya. Apa yang perlu ditakutkan? Kita melakukan saja apa yang dia minta.
Petik 2. Sudah menerima pesanan, kenapa masih bertanya pendapatnya? Dia melihat jadwalnya. Iklan ini sangat mendesak, dan semuanya akan diselesaikan sesuai permintaan dalam waktu setengah bulan. Baiklah, mungkin perlu waktu 1 bulan untuk menyelesaikan masalah di sini. Sebelum dia pergi, dia akan membantu perusahaan melakukan bisnis terakhir. Tanda hubung. Dibandingkan dengan urusan publik, dia lebih peduli tentang Ni Zining. Cincin yang dia berikan masih ada di rumahnya dan selalu berpikir kapan dia bisa mengembalikannya. Ni Zining tidak pernah menghubungi. Dia juga mengatakan sebelumnya bahwa dia memiliki sesuatu dan perlu melakukan perjalanan bisnis untuk sementara waktu. Dia hanya bisa menunggu. Untungnya, di akhir minggu ini, Ni Zining akhirnya menelepon dan mengundangnya keluar untuk makan. Gu Qingqing mengangguk tanpa berpikir. Sesampainya di restoran, begitu dia masuk, dia melihat Ni Zining sudah menunggu untuk duduk. "Kamu sudah sampai." Gu Qingqing datang dan duduk dengan perapian di tangannya. Setelah memesan makanan, ia baru mendongak. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa setelah seminggu tidak bertemu, suasana hati Ni Zining tampaknya tidak terlalu baik. Meskipun cahaya di kafe gelap, dia juga bisa melihat bahwa pria itu tampak lebih kurus dan jauh lebih kuyu. Dagingnya dicukur dan dilihat matanya menjadi abu-abu. Alisnya tidak pernah mengendur sejak dia masuk. Dia bertanya, "Kamu tidak apa-apa?" Ni Zining menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa, dan masih tersenyum tipis untuk waktu yang lama, tapi senyum ini jelas agak pahit. Steak tulang tidak buruk, cobalah." Gu Qingqing juga tidak bisa banyak bertanya, mereka berdua makan dengan pikiran masing-masing. 1994 Perpisahan 2. Ketika Gu Qingqing meletakkan pisaunya, ia baru menyadari bahwa seluruh steak Ni Zining di seberangnya hampir tidak bergerak. Dia sedikit terkejut. "Ada apa kamu? Apa ini tidak enak?" "Oh, tidak, aku sedang mempertimbangkan sesuatu." Ni Zining berjanji untuk menutup dan memotong sebagian besar. Steak sudah dingin saat ini, dan daging sapi yang sudah matang dipotong dengan darah dan udara. Rasanya seperti tidak ada darah yang tak terkatakan. Ni Zining mengunyah 2 kali dan hampir menelannya. Dia menyeka mulutnya dengan tisu dan berhenti. Gu Qingqing juga sudah lama menyadari bahwa ia penuh dengan masalah dan bertanya dengan khawatir, "Zining, kamu benar-benar baik-baik saja, kan?" Ni Zining menenangkannya lagi. "Tidak apa-apa. Ini masalah perusahaan, kan?" Gu Qingqing mengerutkan kening ketika melihatnya. Petik 2. Ini masalah keluarga Su, kan? Meskipun dia sibuk dengan pekerjaan baru-baru ini, dia juga diam-diam menyelidiki berita. Selama Leng Xicheng dan Su Zipei mengetahui semuanya, dia tahu Su Zijin juga datang. Ni Zining sangat bersemangat ketika dia pertama kali datang ke Amerika Utara, dan hanya Su Zijin yang akan mempermalukannya. Ni Zining berjanji, "Jangan berpikir sembarangan. Pasti dia." Gu Qingqing mengerutkan kening dan menyangkal, tetapi semakin yakin bahwa apa yang dipikirkannya adalah kebenaran. Sebenarnya, kali ini dia jelas merasa bahwa keluarga Ni berada dalam situasi yang sulit, dan Ni Zining tidak memiliki masa lalu. Tanpa diduga, Su Zijin tidak akan melepaskannya kali ini. Ni Zining tidak berbicara untuk waktu yang lama. Meskipun dia tidak menyesali kekecewaannya, dan dia juga tahu bahwa Su Zijin memiliki hati yang buruk, namun juga, dia telah mengecewakan hatinya. Dia adalah seorang pria dan tidak akan peduli dengan tindakannya. Satu-satunya yang gugup adalah, dia juga ada di sini hari ini, apakah dia mencari masalah Anda? Gu Qingqing merasa pusing. Petik 2. Baguslah kalau begitu. Ni Zining menghela napas lega. Meskipun Su Zijin tidak mengincar dirinya sendiri, namun juga, Gu Qingqing berpikir sejenak dan berkata, "Apa kesulitanmu? Ada yang bisa kubantu?" Ni Zining menenangkan. "Tidak apa-apa. Meskipun aku tidak memiliki kemampuan, aku mungkin bisa memikirkan cara." Tanpa diduga, kali ini Ni Zining tiba-tiba berkata, "Apa yang kamu katakan ini karena kamu peduli padaku." Dia memang mengatakan kepada Su Zijin beberapa hari yang lalu bahwa jika dia setuju untuk melepaskan keluarga Ni, dia akan memilih untuk berpisah dari Gu Qingqing. Karena ia sudah lama merasa bahwa meskipun Gu Qingqing mengambil cincinnya, ia sama sekali tidak setuju untuk menemaninya, hanya untuk memberi muka. Beberapa hari ini, dia memang sibuk dengan urusan perusahaan. Meskipun dia sudah tahu di dalam hatinya bahwa Gu Qingqing sudah mati bersamanya,
tidak bisa dikatakan sudah mati, tapi tidak pernah dimulai sama sekali. Tapi Gu Qingqing belum sepenuhnya menolaknya, ia juga belum melihat Su Zijin, ia belum berjanji akan berpisah dengan Gu Qingqing, ia masih sedikit bersemangat, berharap Gu Qingqing bisa menyetujui dirinya dan menerima niatnya dengan baik. Selama Su Zijin mengangguk, meskipun Su Zijin memberikan banyak tekanan, dia tidak akan pernah menyerah. Begitu dia mengatakan ini, Gu Qingqing yang ada di hadapannya tercengang. Setelah jeda, dia tersenyum tipis. Petik 2 titik titik titik. Tentu saja, kamu adalah teman baikku. Tentu saja aku peduli. Ekspresinya tenang dan senyumnya acuh tak acuh. Dari matanya tidak terlihat sedikit pun hubungan antara pria dan wanita, dia benar-benar hanya mengira sebagai teman. 1995 perpisahan 3. Dia mengamati selama 5 detik, 10 detik, 1 menit, 2 menit, dan dia masih mempertahankan penampilan aslinya. Lama-kelamaan, suasana hatinya juga berubah dari sedikit harapan, menjadi rasa kehilangan, dan menjadi tenang. Setelah itu, dia sedikit menunduk dan bermaksud dirinya sendiri. Ketika dia baru saja mendongak dan ingin berbicara, dia melihat Wei Yai memerintahkan kepalanya, seolah sedang mengeluarkan sesuatu dari dalam tas. Sebenarnya, tidak perlu menebak, itu pasti cincinnya. Benar saja, Gu Qingqing mengeluarkan cincin dari tasnya. Ia ragu-ragu sejenak, lalu memasukkannya ke dalam sakunya dan tidak langsung memberikannya kepadanya. Gu Qingqing tidak terkejut ketika melihatnya, tetapi ketika Gu Qingqing mendongak, ia segera mengambil gelas anggur dan menyesapnya, lalu mengalihkan perhatian dan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Hanya minum terlalu cepat dan langsung tersedak. Dia segera meletakkan bantal, menutupi tepinya, dan batuk terus-menerus. Gu Qingqing dengan cepat mengembalikan cincin itu ke dalam sakunya dan menarik tisu lagi. Tidak, uhuk, semakin dia menolak, semakin keras batuknya. Ini sudah pasti akhirnya. Apakah dia bahkan tidak bisa mengucapkan selamat tinggal? Dia menutupi lehernya dengan tisu dan meneguk anggur lagi. Anggur pedas menelan batuk dan pikiran. Setelah menenangkan diri, ia masih bertanya. Ya, kami adalah teman. Hanya teman. Setelah selesai berbicara, ia berhenti, melihat ke sisi yang berlawanan, ekspresi kembali tenang seperti sebelumnya, dan berkata. Sebenarnya, Qingqing, aku datang hari ini karena ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Aku juga ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Gu Qingqing tanpa sadar merogoh sakunya dan meremas cincinnya. Ni Zining melihatnya, dia mengangguk. Oke, katakan dulu. Gu Qingqing ragu-ragu sejenak, ia menggenggam cincin di tangannya. Meskipun dia ingin menjelaskan hal ini, tapi dia tidak bisa mengatakan hal seperti ini. Dia berpikir sejenak dan tetap tinggal di akhir. Dia berhenti sejenak dan berkata, kamu saja yang duluan. Oke, Ni Zining tidak ragu-ragu dan terus terang. Terakhir kali, aku menyatakan cinta padamu. Gu Qingqing segera mengangkat kepalanya. Kali ini, ekspresi tenang berubah menjadi Ni Zining. Ia berkata, minggu ini, saya sudah menginstalnya dengan cermat, kami tidak cocok. Ketika dia mengatakan ini, Gu Qingqing tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Ni Zining yang berinisiatif untuk berpisah kali ini. Awalnya, dia masih memikirkan banyak cara untuk menolak agar tidak menyakitinya. Tanpa diduga, Ni Zining menyebutkannya terlebih dahulu dan tidak tahu bagaimana menanggapinya untuk sementara waktu. Ni Zining juga berkata, aku sudah mencurigainya. Meskipun urusan perasaan adalah urusan dua orang, tetapi jika kita benar-benar ingin bersama, aku tidak bisa mengabaikan pendapat orang tuaku. Mereka, sepertinya masih belum bisa menerima kami bersama. Saya adalah putra mereka dan harus menjaga perasaan mereka. Ada juga perusahaan keluarga Ni, yang memang memiliki masalah besar baru-baru ini. Salah satunya adalah saya mungkin tidak memiliki begitu banyak waktu dan energi untuk memikirkan perasaan. Kedua, mungkin pernikahan saya harus tunduk pada kepentingan perusahaan. Mungkin bukan Su Zijin, tapi dia pasti wanita yang membantu keluarga Ni. Jadi, Ni Zining mengatakan daftar panjang itu, tetapi Gu Qingqing bingung. Setelah dia selesai berbicara, dia baru menjawab, jadi maksudmu. Ni Zining mengangguk dan memberi hormat padanya. Maaf, kata-kata minggu lalu, anggap saja belum pernah mendengarnya. Kami tetap berteman. 1996 perpisahan 4. Setelah Ni Zining selesai berbicara, dia tercengang.
Mungkin karena dia tidak pernah memikirkan kemungkinan seperti itu, dia tidak tahu bagaimana harus berbicara untuk sementara waktu. Setelah dia berbicara lama, dia menyadari bahwa dia telah memutuskan. Petik 2 titik titik titik. Kita putus, tidak, berpisah, tidak, hanya menjadi teman, kan? Ni Zining mengangguk lagi, ekspresinya sangat yakin. Ya, kami hanya berteman. Oh, baiklah, aku mengerti. Gu Qingqing mengeluarkan kotak cincin di tangannya dari sakunya dan menyerahkannya kepadanya. Ni Zining juga mengambilnya. Ketika menerima cincin itu, jarinya tidak sengaja menyentuhnya, tetapi keduanya saling bersentuhan dan tidak membawa gelombang. Setelah itu, dia memasukkan kembali cincinnya ke dalam sakunya. Petik 2 titik titik titik. Maaf, aku minta maaf atas kejadian kali ini. Saya tidak menangani masalah keluarga saya dengan baik. Saya juga tidak memiliki kemampuan untuk memberi Anda kebahagiaan. Tidak, aku. Gu Qingqing merasa sedikit bersalah. Sebenarnya hari ini tidak penting Ni Zining menyebutkan atau tidak. Yang penting adalah perasaannya terhadap Ni Zining sama sekali bukan cinta. Bahkan jika Ni Zining mengurus perusahaan dan membereskan orang tuanya, dia mungkin tidak setuju untuk bersamanya. Selain itu, selama bertahun-tahun, Ni Zining merawatnya, dan dia tidak pernah membalas apapun padanya. Ditinggalkan saja, selama dia hidup dengan baik. Kamu jangan bicara lagi. Ni Zining terkekeh dan terkekeh. Sebenarnya, aku tidak berguna. 4 tahun yang lalu karena alasan kita berpisah. 4 tahun kemudian, alasan ini masih menjadi kendala di antara kita. Zining, jangan berpikir terlalu banyak. Lagi pula, Gu Qingqing merasa dirinya keterlaluan. Meskipun dia dicampakkan, tetapi antara dia dan Ni Zining, dia selalu menjadi orang yang dimanjakan dan dilindungi olehnya. Aku tidak. Ni Zining terus mengoceh, menuangkan segelas anggur dengan gelas dan menuangkannya. Kemudian dia menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, yang aku tahu adalah aku tidak memiliki kemampuan dan pesona yang cukup, jadi wajar jika kamu tidak menyukaiku. Saya hanya berharap Anda bisa hidup lebih bahagia di masa depan. Zining, Gu Qingqing bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa. Jelas-jelas ia telah ditolong oleh orang lain. Pada saat ini, Ni Zining harus meminta maaf. Bagaimana perasaannya? Ni Zining menyela. Bagaimanapun, kita sudah kembali lajang sekarang. Ada pepatah di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa setelah putus, kita harus merayakannya, mari kita minum. Bersulang untuk kebebasan. Gu Qingqing masih berdebar, Ni Zining langsung mengambil gelas anggurnya dan menyentuhnya dengan lembut. Gelas anggur itu mengeluarkan suara yang jernih. Ia menyesap anggur itu terlebih dahulu, kemudian memandangnya. Apakah kamu tidak mau minum? Gu Qingqing juga menambahkan dan menuangkan segelas anggur untuknya. Setelah berhenti sejenak, kedua orang itu pun kembali mengemudi. Sebelum turun dari mobil, Ni Zining masih tersenyum. Untungnya, aku memesan minuman beralkohol rendah. Jika tidak, saya tidak ingin tahuan mengemudi dalam keadaan mabuk di malam hari. Petik 2. Ekspresinya selalu sangat bahagia, seperti setelah berbicara dengannya besok, dia juga meletakkan batu besar di hatinya. Gu Qingqing juga tidak tahu bagaimana mengucapkan selamat tinggal padanya. Setelah mobil berhenti, ia baru menarik sabuk pengamannya. Petik 2. Aku akan mengantarmu. Setelah Ni Zining selesai berbicara, Gu Qingqing meliriknya lagi. Ni Zining hanya tersenyum, bukankah sudah sepantasnya pria mengantar wanita pulang? Aku pria sejati. 1997 Perpisahan 5. Gu Qingqing mengangguk. Sebenarnya, mobil itu berhenti di pinggir jalan, turun dari mobil dan berjalan ke depan rumah, namun jaraknya hanya 10 meter. Dua orang itu maju dan mundur, meski kecepatannya sangat lambat, mereka akan berjalan hampir 5 menit. Ketika sampai di pintu, dia berhenti lagi. Dia melirik dan melirik Ni Zining. Aku sudah sampai di rumah. Aku tahu. Dia mengangguk. Aku seharusnya pergi ke luar kota besok. Mungkin aku akan terbang langsung ke China, dan mungkin tidak ada waktu untuk kembali dan mengucapkan selamat tinggal padamu. Gu Qingqing juga mengangguk. Kalau begitu, semoga pekerjaanmu lancar. Ni Zining masih tersenyum. Sebenarnya, pada awalnya, aku bisa pergi ke luar kota lebih awal, tapi aku masih ingin kembali untuk bertemu denganmu. Aku juga berpikir untuk menempatkan kantor pusat di Los Angeles, sepertinya aku tidak berteriak lagi di masa depan.
Meskipun kedua orang itu sudah mengutarakannya, namun mereka masih merasa sedikit canggung. Dia tidak tahu harus mengatakan apapun selain mengangguk. Selain itu, kamu harus lebih baik pada dirimu sendiri saat keluar. Ini adalah Amerika Serikat, dan keamanan publik lebih rumit daripada di China. Terkadang Anda bertemu orang jahat, terkadang Anda menghadapi diskriminasi. Kau tinggal sendirian lagi. Jika Anda bertemu dengan orang jahat, jangan pernah bermimpi keras. Jika Anda menghadapi diskriminasi, jangan menelan amarah Anda. Gu Qingqing mengangguk lagi. Dan Su Zijin, meskipun dia tampaknya telah melepaskan semua dendam kali ini, siapa tahu dia akan terus menyakitimu. Jangan lupa ada keluarga Su di belakangnya, dan dia selalu berhati-hati. Kamu harus berhati-hati di dekatnya. Gu Qingqing terus mengangguk. Selain itu, jangan selalu sendirian, selain bekerja, tinggal di rumah, keluar, dan berteman lagi. Jika ada kesempatan untuk mengenal pria lain, lebih baik menikahlah. Namun, sebelum menikah, kamu harus mengundang kami. Jika kamu tidak bisa melewati rintangan ini, hati-hati jika kami mengatakan hal-hal buruk tentang pacarmu di belakang. Benar-benar sudah cukup. Gu Qingqing ditanya olehnya, ada hal lain. Dan, untuk sementara tidak ada. Ni Zining benar-benar membujuk dengan serius, kemudian mengoordinasikan kepalanya. Jika ada sesuatu, saya akan meneleponmu lagi dan mengakson secara pribadi. Aku pergi. Gu Qingqing mengangguk lagi. Petik 2. Jaga dirimu. Gu Qingqing mengangguk lagi. Kamu juga. Kedua orang itu teringat lagi, Ni Zining masih membuka tangannya. Aku akan pergi, apa kamu tidak mau memeluknya? Gu Qingqing mengangkat kepalanya dan meliriknya, ia tersenyum ramah, dan sepertinya tidak ada kotoran di matanya. Ia berpikir, melangkah maju dan memeluknya dengan erat. Pada saat pelukan, Ni Zining dengan ciuman ringan di sisinya. Ciuman itu sangat ringan, dan ada di pipi. Bibir itu saling bersentuhan. Gu Qingqing masih terkejut dan segera mundur. Ni Zining tersenyum lucu, bukankah kita teman? Sebelum teman-teman di luar negeri berpisah, apakah semua seperti itu? Aku melihat kau dan rekan pria di perusahaanmu berpamitan seperti ini. Gu Qingqing tidak bisa berkata-kata, ia hanya mengedipkan matanya. Ni Zining tersenyum dan memberi isyarat. Baiklah, aku akui, aku hanya ingin menciummu. Lagi pula, aku sudah kenal bertahun-tahun, dan aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Sebelum pergi, aku harus meninggalkan kenangan untukku. Tapi kali ini, aku benar-benar akan pergi. Sebelumnya, tidak ada perasaan mendengar dia mengatakan begitu banyak nasihat. Kali ini, ketika dia melihatnya berjalan ke depan mobil, mengubah tangan, dan merasa bahwa setengah dari tubuhnya akan menyatu dengan malam. 1998 Perpisahan 6. Sebelum pergi, dia mengangkat dan merawat kepalanya. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dia katakan, tetapi bibirnya terbuka untuk waktu yang lama, dan akhirnya dia sedikit menunduk. Ketika mendongak lagi, dia tidak hanya memulihkan ketenangannya, tetapi juga menarik napas panjang, seolah-olah dia telah menjerat semua obsesi cintanya, dan tidak dapat bertanya selama bertahun-tahun, dan semuanya berteriak di bawah napas ini. Kemudian, dia tersenyum dan menatap. Selamat malam, Qingqing. Dia sengaja tidak mengucapkan selamat tinggal. Sebenarnya, kedua orang itu tahu bahwa di masa depan, selain kecelakaan besar, mereka tidak akan bertemu lagi. Dia memegang tangannya dan melihatnya masuk ke dalam mobil. Mobil itu pun menghilang di malam hari. Sampai dia tidak bisa melihatnya lagi, dia menoleh dan tidak bisa mendengar suara. Selamat malam. Hanya saja, ketika mobil Ni Zining pergi, dia masuk ke dalam rumah, menyalakan lampu, membersihkan diri, dan kemudian mematikan lampu untuk istirahat untuk waktu yang lama. Tidak jauh dari sana, ada seseorang yang menyalakan rokok di dalam mobil yang sudah mati. Api di depan memutar rokok menyala sedikit demi sedikit, tetapi orang-orang di dalam mobil tidak menghisapnya, hanya melihat puntung rokok sedikit demi sedikit padam. Setelah merokok padam, suasana di sekitar kembali gelap. Setelah itu, asap kembali menyala di dalam mobil. Tidak ada yang menghisapnya sampai padam. Asap demi asap, entah sudah berapa lama, yang saya tahu hanyalah langit di timur retensi angsur memucat, dan lampu jalan di lingkungan berjangka angsur padam. Setelah itu, tiba-tiba terdengar suara anjing yang menggonggong, dan semakin banyak orang yang keluar untuk lari pagi. Tepat ketika telepon datang,
Tangan yang memegang puntung rokok itu bergerak sedikit, dan langsung menekan setengah batang rokok yang belum dihisap ke dalam asbak dan berputar. Kemudian dia mengambil ponselnya, melihat penelepon ID, ragu-ragu sejenak, dan akhirnya tersambung. Dari telepon Lucy suara lembut dan hangat berkata, "Si Cheng, aku sudah membeli sarapan, kamu seharusnya masih di hotel, kan? Aku datang untukmu." "Tidak perlu." Suara Leng Si Cheng agak rendah dan serak, seperti sinar matahari yang memantulkan cahaya yang berliku-liku melalui kaca. "Sebelah sana Lucy," setelah teringat sejenak. "Tapi aku ada di bawah hotelmu. Bukankah ini terlalu dini untuk kau bangun? Kalau begitu aku akan menyerahkan barang ini kepada Sekretaris Cheng dan meminta untuk memberikannya padamu nanti." Leng Si Chiang tidak berbicara, Lucy dia melanjutkan. "Beberapa hari ini, kamu sibuk dengan urusan bisnis dan tidak ada kesempatan untuk bertemu. Dulu ayah dan ibu memanggilmu untuk makan di rumah, dan kamu juga mengatakan bahwa pekerjaan itu sibuk dan tidak ada waktu. Anda akhirnya datang ke Amerika Serikat, saya tidak tahu kapan Anda akan bebas." Leng Si Cheng mengambil ponselnya dan mendengarkan untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Tunggu sampai aku selesai." Kemudian dia mengabaikannya dan langsung menutup telepon. Si Cheng, Lucy setelah menjawab telepon itu cukup lama, akhirnya ia mendengar suara Leng Si Cheng menutup telepon dan melemparkan ponselnya ke tanah. Tidak ada dia di kantor, dia juga tidak ada di hotel. Dia bertanya kepada Sekretaris Cheng dan hanya mengatakan bahwa dia pergi sendiri. Ini selalu terjadi di Amerika Serikat hingga saat ini. Sudah malam, dia tidak tinggal di hotel. Kemana dia pergi? Apakah dia benar-benar mencari mantan istrinya seperti yang dikatakan Su Zijin? "Aku sudah bilang sejak awal, kalau kamu berhati-hati dengan wanita itu, kamu tidak mau mendengarkan." Su Zijin tersenyum. Lucy dia menenangkan diri. Itu juga tidak membuktikan bahwa setiap malam si Cheng tidak pulang dan mencarinya, kan? Meskipun orang yang dicari Kak Si Cheng bukan dia, bukan masalah besar jika kamu mencegahnya. 1999 Perpisahan 7. Karena ini bukan masalah besar, maka aku juga tidak perlu terlalu khawatir. Ini hanyalah mantan istri. Di Amerika Serikat, ada banyak orang yang telah menikah dan bercerai beberapa kali. Lucy dengan sikap acuh tak acuh. "Tapi kamu terus mengatakan bahwa dia tidak baik, apakah kamu ingin mengambil kesempatan untuk membalas dendam padanya?" Su Zijin tercengang dengan kata-katanya, kemudian dia hanya bisa menjelaskan dengan malu. "Percaya atau tidak, yang jelas orang yang bersama kakak Si Cheng adalah kamu, bukan aku." Lucy tidak lama kemudian, dia langsung bertanya, "Di mana Ni Zining? Apa kau datang?" Su Zijin juga tahu bahwa dia sedang mengalihkan topik, tapi dia tetap menenangkan kepalanya. "Tidak." Tetapi ketika mengatakan ini, matanya tiba-tiba menjadi tajam. Keduanya sama saja setelah itu. Mereka mengantar keduanya pulang ke rumah masing-masing. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Gu Qingqing, setelah berpisah dari Ni Zining, terus bekerja. Tugasnya berat, dan dia tidak terlalu memikirkan hal-hal pribadi. Kecil harus dibangun di dekat pendopo teh di atas panggung, mengatur aula, membuat papan pameran, mengeluarkan pemberitahuan publisitas, merancang poster, dan menghubungi media untuk sibuk. Begitu sibuknya, dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkan masalah pribadinya. Termasuk Lin Zui, yang sebenarnya telah berada di sisinya dalam beberapa hari terakhir. Tapi setiap kali bertemu, dia benar-benar tidak bisa mengatakan apa-apa selain masalah pekerjaan. Dia menyerahkan surat pengunduran diri dan pekerjaannya sedang diatur. Lin Zui tidak membujuknya kali ini, tetapi diam-diam menerima surat pengunduran dirinya. Itu bagus. Meskipun dia muak dengan penggunaan Lin Zui terhadapnya, tetapi jika dipikir-pikir, dulu dia bisa berkembang dengan lancar di Yancheng, bisa datang ke Amerika Serikat, dan bisa berkembang ke posisi ini, Lin Zui telah berkontribusi. Dia masih berterima kasih padanya di dalam hatinya, meskipun dia juga merasa bahwa dia tidak cocok untuk tinggal, dan lebih baik tidak terus menjadi teman. Setelah sibuk beberapa kali, akhirnya hari berjalan di atas panggung. Hari itu juga bertepatan dengan dimulainya Fashion Week di sebelah. Gu Qingqing bahkan melakukan beberapa malam. Setelah menentukan tempat, pihak lain juga memberikan audio dan video yang akan ditampilkan kepadanya, dan melakukan latihan sebelum naik ke panggung. Begitu selesai, sebuah panggilan masuk. Gu Qingqing awalnya tidak ingin mengangkatnya,
tetapi melihat ke bawah dan menemukan bahwa Ni Zining menelepon. Setelah ragu-ragu sejenak, ia berencana mengangkatnya. Dia terlebih dahulu berkata kepada wakilnya, apakah penyelenggara baru saja mengatakan akan mengubah videonya? Ambil ini dalam beri mereka piring dulu, biarkan mereka mengubahnya, lalu ambil. Biarkan mereka memperbaikinya, jangan menambahkan terlalu banyak konten, jika tidak waktu berjalan tidak cukup. Wakil itu mengangguk, kemudian dia berjalan ke jendela dan menjawab telepon. Halo, Qingqing, ini aku. Di sana, terdengar suara Ni Zining. Meskipun dia berpura-pura cepat, dia juga bisa merasakan sedikit lelah dan terengah-engah, seperti dia sedang terburu-buru. Mendengar suara latar, seperti di bandara. Anda juga bisa mendengar informasi penerbangan secara samar-samar. Benar saja, dia berkata. Aku akan pergi. Gu Qingqing mengangguk. Semoga sukses. Ni Zining berkata lagi. Begitu aku pergi, pesawat itu akan segera pergi ke Eropa untuk mendapatkan mitra lain. Setelah itu, saya harus kembali ke China untuk urusan resmi. Jika Anda datang untuk melihat Anda di waktu lain, mungkin 1,5 tahun, atau mungkin lebih lama. Gu Qingqing mengangguk. Aku tahu, kamu jaga dirimu. Sebenarnya, dia masih ingin mengatakan, semoga kamu bahagia, tetapi ketika sampai di mulut, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. 2000 perpisahan, 8. Kedua orang itu tidak mengatakan apa-apa. Gu Qingqing melihat keluar jendela, kebetulan ada pesawat terbang di luar. Dia melihat aliran udara yang menyembur dari langit saat pesawat melintas. Baru saja dia ingin berbicara, tawa Ni Zining terdengar dari sana. Petik 2. Ada apa? Apakah dia sangat sedih, dan tidak rela meninggalkan aku? Apa kau menyesal putus denganku? Emosi Gu Qingqing yang sebelumnya terkumpul seketika padam. Ia memutar matanya dan berkata, ya, aku sangat menyesal. Bagaimana kalau kamu kembali saja, kita kembali bersama. Kedua orang itu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba terkekeh dan tertawa secara bersamaan. Senyuman ini membuat suasana hati yang canggung di antara mereka berdua menghilang. Ni Zining tersenyum. Baiklah, jaga dirimu. Gu Qingqing mengangguk, kali ini ia sendiri juga berkata. Kamu juga, meskipun karir pria sangat penting, tubuh juga penting. Paman dan bibi hanya memiliki satu anak laki-laki, kamu harus berpikir untuk mereka. Aku tidak menyangka suatu hari nanti kamu akan berbicara untuk ayah dan ibuku. Ni Zining tersenyum. Suara di belakangnya terdengar pesan pesantren. Dia tersenyum dan berkata, kali ini benar-benar akan pergi. Selamat tinggal. Gu Qingqing juga mengangguk. Selamat tinggal. Sebelum Ni Zining menutup telepon, dia sepertinya bisa mendengar nada bicaranya yang santai. Itu bagus, selama dia hidup dengan santai. Sebenarnya, dia tahu sejak awal bahwa dia tidak mencintai dirinya sendiri. Setelah bertahun-tahun, dia harus melepaskannya. Di sana, Gu Qingqing melihat ponselnya. Sebenarnya, ia juga mengerti maksud ucapan Ni Zining, tetapi ia tidak bisa dan tidak memiliki syarat untuk menanggapinya. Orang tuanya juga tidak akan menyetujui mereka bersama, mereka hanya bisa meminta maaf atas niat baik. Tapi setelah panggilan ini, sepertinya dia benar-benar memiliki masalah. Ketika dia menutup telepon dan berjalan kembali, jantungnya jauh lebih lega. Kembali ke venue, 1 jam lagi. Para tamu telah tiba satu demi satu. Meskipun kali ini bukan acara formal seperti pekan mode, mereka juga merupakan tampilan baru dari seluruh produk perusahaan pakaian besar. Secara khusus, perusahaan pakaian ini masih memiliki merek baru yang akan dirilis hari ini, masih mengambil rute kelas atas, dan juga mengundang bintang-bintang Hollywood, yang menarik perhatian banyak media dan pemasok, sehingga menjadi prioritas utama konferensi pers. Setelah dia kembali, dia langsung mencari wakilnya dan bertanya tentang perubahan layar. Setelah mengetahui bahwa itu sudah selesai, saya mulai sibuk dengan hal-hal lain. Konferensi pers secara bertahap dimulai, para tamu mulai memasuki venue, menyalakan lampu, memutar musik, dan pembawa acara mulai memperkenalkan situasi dan berjalan di atas panggung. Dia juga mundur ke belakang panggung dan duduk di belakang monitor sambil melihat penonton. Masih ada beberapa menit sebelum pembukaan resmi. Para tamu sudah datang, dan pendiri merek yang tersisa tidak datang. Gu Qingqing mengangkat tangannya dan melihat perhiasannya. Jika ia tidak datang, seluruh rencana perjalanan akan tertunda.
Dia bangkit dan baru saja menamparkan tangan wakilnya. Di mana orang di sana? Mengapa pencipta utama belum datang? Jika kita tidak datang, kita akan baik-baik saja. Sebelum dia selesai berbicara, ada cuplikan di depan dan seorang aktris berlari masuk. Ini dia. Gu Qingqing pergelangan tangan PPT bersiaplah. Ayo, lampu di atas panggung menjadi gelap, saat musik dibunyikan, seberkas cahaya tinggi menyala, dan secara bertahap dua orang muncul. Dari petualangan, seorang pria dan seorang wanita keluar. Wanita yang mencarinya sebelumnya Lucy, pria itu adalah Leng Xicheng. Selanjutnya bab 2001 perpisahan 9.